Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Hendra Mahendra dengan IPM F1B02109 dari program studi kimia. Saya akan melakukan wawancara dengan narasumber terkait dengan anti korupsi. Nah, di sini saya sebagai narasumber yang akan membantu saudara Erhananda Mahendra untuk menyelesaikan tugas terkait dengan tema korupsi. Saya ingin bertanya kepada saudara, menurut saudara apa itu korupsi? Menurut pandangan saya pribadi terkait dengan korupsi, korupsi itu adalah suatu tindakan individu yang dapat merugikan orang lainnya. Jadi menurut saya itu adalah arti dari korupsi. Saudara, apakah korupsi itu harus diberantas? Hukuman apa yang pantas untuk bagi korupsi? Menurut saya pelaku korupsi itu seharusnya harus diberantas sedemikian rupa dari akar-akarnya. Karena yang kita tahu korupsi itu dapat merugikan orang lain. Hukuman yang pantas adalah hukuman pidana maupun hukuman sosial terkait pelakunya. Kita dapat contoh seperti negara-negara yang berhasil menerapkan perilaku yang bisa dibilang kejam untuk memberantas korupsi dan itu ternyata berhasil untuk menindak pelaku korupsi sendiri, seperti sanksi sosial yang dilakukan oleh Jepang maupun sanksi yang kejam seperti yang dilakukan di Arab Saudi. Mungkin dari Bapak kira-kira apa sih saran untuk memberantas korupsi? Menurut saya saran yang harus dilakukan agar korupsi ini diberantas yaitu penegakan hukum, karena penegakan hukum yang kuat serta pihak-pihak terkait dengan lembaga anti korupsi itu harus betul-betul mandiri tanpa dimutoni atau digendoli oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang atau kekuasaan tinggi di pusat. Mungkin saja saya dari saudara. Terima kasih. Bagaimana cara mengurangi korupsi ini? Korupsi sejak dini yaitu penanaman kejujuran sejak dini dan kedisiplinan dan taat atas hukum yang berlaku. Menurut saya, korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok, yaitu dengan mengambil hak orang lain. Pandangan saya terhadap perilaku korupsi sangatlah buruk, karena korupsi itu sendiri merupakan perbuatan yang buruk yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Menurut saya, korupsi itu harus diberantas. Nah, mungkin dengan cara hukuman mati seperti yang dilakukan oleh Cina, bahkan di Arab Saudi saja hanya dengan mencuri, pelaku pencurian itu bahkan tangannya dipotong. Menurut saya sejak dini seorang anak haruslah diajarkan oleh tentang pelajaran agama-agama, yaitu seperti bahwa tidak boleh mengambil hak orang, kemudian jika ingin sesuatu yaitu harus berusaha agar mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti yang kita tahu, korupsi di Indonesia itu sangatlah banyak, bahkan sangat besar kerugian yang dialami oleh Indonesia karena korupsi itu sendiri. Jadi menurut saya strategi penghapusan korupsi itu harus dimulai dari pemerintahannya. Pemerintahan atau kepala negara tertinggi itu presiden haruslah tegas terhadap pelaku korupsi. Tidak seperti sekarang, bahkan pelaku korupsi saja hanya dihukum 3 tahun, sedangkan yang mencuri sebuah coklat itu dihukum dengan sanksi yang lebih besar daripada pelaku korupsi. Menurut saya, korupsi adalah suatu perbuatan menyelewengkan hak orang lain, terutama uang rakyat untuk kepentingannya sendiri. Korupsi ini juga termasuk penyimpangan sosial karena tindakan tersebut merupakan hal yang tidak terpuji, yaitu menggunakan hak orang lain secara sembunyi-sembunyi sehingga merugikan orang lain. Jika tidak tegas dengan pelaku-pelaku korupsi, maka korupsi akan terus menjamur di Indonesia. Untuk menghindari hal ini, hukuman
bagi para pelaku korupsi haruslah diberatkan, dan pemerintah juga harus tegas akan hukum di negara Indonesia ini. Lebih dari 15 tahun hingar-bingar perayaan anti korupsi digelar. Nyatanya korupsi tak jua-jengah hadir dalam lini kehidupan Indonesia. Mencuri uang negara, mengebiri hak rakyat, dan menyandera pembangunan menjadi definisi korupsi yang dikenal di negara ini. 3 lembaga di Indonesia sesungguhnya telah hadir untuk mencegah hingga memberantas korupsi. Rakyat memiliki penilaiannya tentang wajah anti korupsi Indonesia.